Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana keadaan kalian pada hari ini? Sehat ya? Nah, di masa pandemi ini, Ibu mohon kalian selalu memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya, kalau keluar harus memakai masker. Jangan lupa rajin cuci tangan. Dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, kalian cukup di rumah aja, belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bu Yeti akan memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu di antara kalian ada yang belum kenal. Nama saya Ibu Yeti Wulandari. Saya mengajar matematika. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Mari kita pelajari bersama-sama. Bentuk akar nanti dalam tujuan pembelajaran itu diharapkan peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat bilangan bentuk akar. Yang kedua, melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Yang ketiga, kita bisa merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, di sini kita akan pelajari bentuk akar, yaitu bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar itu termasuk dalam bilangan irasional, yakni bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. Dengan A itu pembilangnya, B itu penyebutnya. A dan B itu termasuk bilangan bulat. A dan B itu juga tidak sama dengan 0. Kemudian bilangan bentuk akar itu merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda akar. Nah, tanda akar itu seperti ini. Nih ya, tanda akar. Beberapa contoh bentuk akar adalah ada akar 2, akar 6, akar 7, akar 8, akar 11, lain. Sedangkan akar 25 itu bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 25 itu sama dengan 5. 5 adalah bilangan rasional. Kemudian kita lanjutkan cara menyederhanakan bentuk akar. Nanti kita gunakan faktor-faktor dari bilangan yang akan kita sederhanakan, di mana salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat. Tahu ya bilangan kuadrat? Maka kita dapatkan akar kuadrat yang menghasilkan bilangan bulat sehingga di dalam tanda akar menjadi lebih sederhana. Nah, dalam hal ini kita gunakan sifat distributif atau penyebaran. Akar A kali B itu bisa kita jadikan akar A kali akar B. Contoh. Nah, ini contoh menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada akar 48. Akar 48 itu bisa kita jadikan akar 16 kali 3. Kenapa? Karena 16 kali 3 itu sama saja 48. Nah, kita lihat di sini 16-nya ini termasuk bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. Nah, ini kita bisa jadikan bentuk akar 16 kali akar 3. Kita tahu bilangan kuadrat bisa ditarik akarnya. Akar 16 yaitu 4, akar 3 tetap akar 3. Jadi, jadinya akar 48 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 3. Contoh yang kedua, ada akar 75. Di sini bisa kita ubah. 75 itu bisa kita jadikan bentuk akar 25 kali 3. Nah, di sini akar 25 kali akar 3. Akar 25 bisa kita tarik akarnya, yaitu akar 25 itu sama dengan 5. 5 kali akar 3 jadinya 5 akar 3. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga, akar 108.
Akar 180 itu bisa kita jadikan bentuk akar 4 kali 9 kali 5. Sama dengan akar 4 kali akar 9 kali akar 5. Nah, akar 4 itu 2, akar 9 3, akar 5 tetap akar 5. Nah, ini kita kalikan. 2 kali 3, 6. Jadinya 6 akar 5. Atau bisa juga langsung kita jadikan perkalian dua bilangan. Akar 180 itu sama dengan 36 kali 5. Akar 36 kali akar 5. Nah, akar 36 ini sama dengan 6 kalikan akar 5. Jadinya 6 akar 5. Paham ya menyederhanakan bentuk akar? Sekarang kita lanjutkan operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Variabel pada bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika sejenis dan memenuhi sifat seperti berikut. Jika P dan Q anggota bilangan rasional dan A lebih besar sama dengan 0, maka didapat P akar A ditambah Q akar A sama dengan, ini bisa dijumlahkan karena ini sama sejenis, P plus Q akar A. Begitu juga untuk pengurangan. P akar A dikurangi Q akar A itu bisa kita kurangkan karena suku sejenis. P dikurangi Q akar A. Contohnya ini. Bentuk sederhana akar 48 dikurangi akar 12 ditambah akar 27 adalah, nah kita sederhanakan dulu. Akar 48 tadi bisa kita ubah 16 kali 3 ya, 48 itu. Kemudian dikurangi akar 12. Akar 12 itu bisa kita ubah bentuknya akar 4 kali 3. 4 kali 3 itu kan 12. Ditambah akar 27. Akar 27 bisa kita ubah bentuk perkalian akar 9 kali 3. Kita lihat pada penyederhanaan ini kan semuanya ada bilangan kuadratnya. Di sini bilangan kuadratnya 16, ini 4, ini 9. Nah, sekarang akar 16 itu 4. Akar 3 tetap akar 3. Kemudian akar 4 itu 2, jadinya 2 akar 3. Kemudian di sini juga ada akar 9. Akar 9 itu 3, jadinya 3 akar 3. Karena ini bentuk akarnya ini sudah sejenis, nah sekarang yang ini bisa kita kurangkan dan jumlahkan. 4 dikurangi 2 ditambah 3 kalikan akar 3. Nah, 4 dikurangi 2, 2. 2 ditambah 3, 5. Jadinya 5 akar 3. Paham ya? Pinter nih, saya yakin kalian sudah paham. Kemudian untuk materi yang kedua, perkalian bentuk akar. Perkalian variabel pada bentuk akar memenuhi sifat seperti berikut. Jika P dan Q anggota bilangan rasional, kemudian A-nya lebih besar sama dengan 0, dan B-nya lebih besar sama dengan 0, maka didapat P akar A kalikan Q akar B itu bisa P kali Q akar A kali B. Contoh, 4 akar 10 kali akar 2 sama dengan 4, nah ini akar 10 bisa dikalikan akar 2 ini. Sama dengan 4 akar 10 kali 2. 10 kali 2, 20. 4 akar 20. Nah, akar 20 ini bisa kita sederhanakan lagi. 20 itu kan didapat dari 4 kali 5. 4-nya ini bilangan kuadrat, jadi bisa ditarik akarnya.
4. Akar 4 berapa? 2 ya, akar 4 2. Berarti 4 kali 2 akar 5. 4 kali 2 8 akar 5. Nah, jadi dari contoh ini 4 akar 10 kali akar 2 itu hasilnya 8 akar 5. Bisa ya, dipahami ya. Jadi kalau ada bentuk akar yang bisa disederhanakan itu kita sederhanakan. Yang satunya bilangan kuadrat. Kemudian kita lanjutkan. Pembagian bentuk akar. Selain penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, variabel pada bentuk akar dapat berupa pembagian yang memenuhi sifat seperti berikut. Jika A dan B anggota bilangan rasional, A-nya lebih besar 0 dan B-nya lebih besar 0, ini lebih besar sama dengan 0 ya, terus B-nya lebih besar 0, maka akar A dibagi akar B itu bisa menjadi akar A per B. Contohnya ini. Ada akar 60. Akar 60 dibagi akar 5. Itu bisa kita taruh dalam satu akar sama dengan akar 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 hasilnya 12. Sama dengan akar 4 kali 3. Nah, 12 ini didapat dari 4 kali 3. Akar 4 tadi berapa? 2 ya, akar 4 2. Jadi jadinya bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Merasionalkan bentuk akar. Rasionalkan bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau bentuk sederhana. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan. Sekawan itu sama ya sejenisnya dari penyebut tersebut. Nah, ini contohnya ini, ada bentuk akar ini. Bentuk akarnya akar A. Nah, akar sekawannya akar A. Kemudian bentuk akarnya di sini A plus akar B. Nah, sekawannya kalau di sini positif penjumlahan A plus akar B. Ini akar sekawannya A min akar B. Diingat. Kalau di sini positif, nanti akar sekawannya di sini negatif. Begitu juga kalau bentuk akarnya A dikurangi akar B, nanti akar sekawannya A plus akar B. Diingat ya, kalau ini positif, sini negatif. Kalau sini negatif, sini positif. Ada lagi, akar A ditambah akar B itu akar sekawannya akar A dikurangi akar B. Ingat yang membedakan tandanya ini. Ya, ini kenapa? Ini sekawannya ini. Kamu lihat, ini kalau akar A kita kalikan akar A jadinya akar A kuadrat. Akar A dikuadratkan itu hasilnya A. Ingat juga, ini ada bentuk A min B kalikan A plus B. Ini hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, makanya kalau ini ada bentuk akar di sininya negatif, nanti akar sekawannya positif biar bisa menjadi bilangan rasional. Tahu ya? Nanti bisa kita lihat langsung ke contoh soal. Nah, ini cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang pertama ini ada pecahan bentuk A per akar B. Ini diselesaikan dengan mengalihkan penyebutnya ini, sekawannya ini, akar B per akar B. Sehingga A per akar B itu sama dengan A per akar B kalikan akar B per akar B. Sama dengan A kalikan akar B, yaitu A akar B,
Akar B kalikan akar B, jadinya B. Contohnya ini, kalau ke contoh soal langsung biasanya kalian lebih paham. Contoh yang pertama, ada 4 per akar 2 atau 4 dibagi akar 2. Kita lihat penyelesaiannya. 4 dibagi akar 2 itu sama dengan kita kalikan dengan merasionalkan penyebutnya. Penyebutnya kan akar 2 ini. Jadi pembilang sama penyebut nanti sama-sama dikalikan akar 2. 4 per akar 2 kalikan akar 2 per akar 2. Jadi 4 kalikan akar 2 itu 4 akar 2. Akar 2 kalikan akar 2 jadinya 2. Nah di sini jadi 2 akar 2, kok bisa? Nah ini loh, 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 2. Akar 2 tetap masih ya. 4 dibagi 2, 2. Jadinya hasilnya 2 akar 2. Contoh yang ketiga, contoh yang kedua, biar kamu lebih paham. Contoh lagi. 10 dibagi akar 12. Nah, kita kalikan dengan merasionalkan penyebutnya. Akar 12 tadi di awal sudah kita pelajari, bisa kita sederhanakan menjadi bentuknya 2 akar 3. 2 akar 3 didapat dari mana tadi? 12 itu 4 kali 3. Akar 4 kan 2 aja. Ya, ingat ya. Nah, 10 dibagi 2 akar 3, kita kalikan ini penyebutnya yang bentuk akar. Akar 3 per akar 3. 10 kalikan akar 3 itu 10 akar 3. 2 akar 3 kalikan akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5. 6 dibagi 2, 3. Jadi hasilnya yang paling sederhana 5/3 akar 3. Tahu ya merasionalkan bentuk akar? Kemudian selanjutnya, pecahan bentuk A per B plus akar C. Ini bisa diselesaikan dengan mengalihkan sekawannya tadi. Ini kan bentuk akarnya B plus akar C, itu sekawannya B min akar C. Sehingga A per B akar C itu kita kalikan sekawannya, kalikan B min akar C per B min akar C. Jadi antara pembilang dengan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Nanti hasilnya A kalikan B min akar C, nah ini. Terus yang bawah B kalikan B itu B kuadrat. Positif kali negatif, ini kan positif, kali negatif nanti hasilnya negatif. Akar C kali akar C hasilnya C. Contohnya ini biar kalian lebih paham. Bentuk sederhana dari 7/3 plus akar 2. Jawabnya ini kita kalikan dengan sekawannya. Kalau ini positif jangan lupa ya, nanti dikalikannya dengan negatif. 7/3 plus akar 2 dikalikan 3 min akar 2. Diingat sekawannya, ini positif ini negatif. Per 3 min akar 2 dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kalikan 3 min akar 2 per 9 min 2. 9 min 2 itu kan 7. 7 dibagi 7 1, berarti hasilnya tinggal ini. Nah yang terakhir, pecahan bentuk A per akar B plus akar C. Diselesaikan dengan mengalihkan bentuk sekawannya tadi. Jangan lupa kalau positif dikalikan dengan negatif. Nah ini bentuknya menjadi seperti ini. Langsung ke contoh soal ini aja. 3 per akar 5 min akar 3 min akar 5. Nah, kita kalikan dengan
sekawannya akar 3 plus akar 5. Ini juga penyebutnya juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Akar 3 plus akar 5. Nah, ini kita kalikan. 3 min 5 itu negatif 2. Nah, hasilnya ini. Ya, itu cara merasionalkan penyebut. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, nanti bisa kamu ulangi lagi dari atas biar lebih paham. Semoga dengan pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami tentang materi bentuk akar. Nah, walaupun di masa pandemi ini, kita harus terus semangat belajarnya ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akhiri cukup di sini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.